wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Alvira dengan NIM 2202001. Di sini saya akan mereview film untuk tugas ilmu budaya dasar. Eh, saya mengambil film yaitu yang berjudul The Pursuit of Happiness 2006. Ini berkaitan banget dengan tema mata kuliah saya tentang manusia dengan cinta kasih. Dan untuk mengetahui cerita selanjutnya, yuk kita simak cuplikan film dari The Pursuit of Happiness 2006. Ayo kita simak ya. Ayah untuk mencapai suatu kebahagiaan, untuk sampai ke sana dia dihantam kerasnya dunia. Diremehkan, film ini menghadirkan kita kegigihan dan edukasi. Ini adalah sebuah film yang berjudul The Pursuit of Happiness. Tahun 1991, di tengah kesibukan kota San Francisco, ayah dan seorang anaknya menuju ke suatu tempat. Setiap harinya sebelum mereka bekerja, anaknya dititipkan di semacam taman kanak-kanak, dan saat sebelum dia meninggalkan tempat itu, harus berpesan pada pemilik itu, mengajarkan tulisan gak senonoh yang ada di tembok ini menunjukkan betapa pedulinya Chris dengan pendidikan anak. Meski dalam hal kecil sekalipun, sales yang menjual alat pemindai kepada tulang setiap harinya, dia harus berjalan memutar rumah sakit untuk menjual alat sharningnya, tapi menjual alat semacam ini bukanlah hal yang mudah, karena fungsinya hanya sedikit, lebih baik daripada sinar X-ray, tapi dengan harga 2 kali lipat. Untuk dapat membayar kontrakan dan kebutuhan sehari-hari, Chris harus menjual setidaknya 2 unit, tapi masalahnya dia belum berhasil menjual satupun. Belakangan ini, masalah finansial ini membuat hubungan Chris dan sang istri memburuk. Istrinya nggak mau memahami meski sekuat apapun Chris mencoba memberikan pengertian. Meskipun begitu, Chris tetap bersifat positif, tanpa menaruh kesalahan dan tentu kembali menjual. Chris sekalikan pada sebuah mobil eksotis. Dengan begitu friendly, Chris menanyakan gimana bisa pria itu mendapatkan di sini. Dengan begitu friendly, Chris menanyakan gimana bisa pria mendapatkan mengetahui kalau ada pekerjaan bernama stockbroker atau pialang saham. Terus begitu terpesona melihat betapa bahagianya orang-orang yang bekerja di kantor itu. Tapi kenapa nggak bisa dia menjadi salah satu dari mereka? Keesokan harinya, Chris tentang pekerjaan ini kepada istrinya, mengingat Chris sangat baik di bidang matematika. Dia pergi untuk mencari peluang itu, tapi respon yang dia dapat benar-benar jauh dari kata sportir istrinya, meremehkan, seakan gak peduli dengan apapun yang keras lakukan. Yang dia butuhkan hanya uang karena kontrakan mereka telah menunggak selama 2 bulan. Dan apabila nggak dibayar dalam minggu ini, mereka akan diusir dari sana. Keesokan harinya, sebelum memasuki kantor megah itu, Chris terpaksa menitipkan barang jualannya pada seseorang yang berada di luar. Dia memberikan tip kepada wanita itu untuk 5 menit. Biasanya terus juga memastikan bahwa barang tersebut nggak bernilai, jadi nggak akan bisa dijual dengan modal percaya. Chris itu masuk menemui Echa di kedua terlalihnya oleh pengamen
Tadi wanita itu membawa lari barang jualan saat Chris tengah diinterview. Mau nggak mau, Mistin itu tetap ada nyawa. Di momen ini, Chris terpaksa meninggalkan interviewnya dan segera mengejar wanita itu. Sialnya, wanita itu berhasil menaikkan kereta dan membawa kabur mesinnya. Rasakan karena sama siapa lagi dia harus bicara. Dia kini hanya punya Christopher di hidupnya, yaitu anaknya. Kini waktu pun berlalu hingga Chris sampai berkunjung ke pelatihan dan besok adalah hari ujian penentuan hari ujian. Singkat cerita, sampailah pada momen itu lembar soal dibagikan. Hanya butuh beberapa menit, Chris berhasil menyelesaikan semua, tapi ternyata ada kandidat lain yang telah lebih dahulu menyelesaikannya. Mereka sempat berbicara di lift. Pria itu mengaku tidak kesulitan sama sekali mengerjakannya. Tapi kesombongannya seketika runtuh saat Chris membahas tentang soal esai yang tampaknya dia telah melewatkannya di perjalanan sepulang. Chris enggak sengaja bertemu mobil Polpal telepon hari kemudian. Mereka terlihat cukup baik di sini bahwa pria itu mengaku menunggu panggilan telepon yang telah dijanjikan Chris di waktu yang sama. Chris dipanggil oleh bosnya. Beliau meminjam $5 untuk membayar taksi karena dompetnya tertinggal di ruangan. Mau nggak mau, dia terpaksa memberikan uang. Singkat cerita, sampailah Chris diantarin, tapi begitu dia sampai di sana, semua ruangan telah terisi penuh, nggak punya pilihan lain. Terus penggunaan semua sisi uangnya untuk membeli tiket kereta karena di sana dia dan Christopher akan tidur di malam ini. Di keesokan harinya, Chris mendonorkan darahnya untuk mendapatkan sedikit uang digunakan untuk membeli spare part dari alat pemindainya yang rusak. Untungnya, untuk malam ini mereka mendapatkan tempat di gedung itu sebelum tidur. Christopher sempat menanyakan tentang ibunya. Disinilah Chris menenangkan bahwa Christopher enggak berhubungan dengan keputusan ibunya yang meninggalkan mereka. Dia pergi karena dia ingin pergi, hingga sebuah kalimat terucap yang mengatakan begitu Christopher tidur,